Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali ya dalam mata kuliah Dinamika Sistem bagi Hubungan Internasional. Kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam apa itu berpikir sistem atau system thinking dan apa kaitannya dengan dinamika sistem ya. Seperti saya sampaikan di video pertama, di materi pertama, cara berpikir manusia itu kan umumnya linear ya, berpikir sebab akibat yang mengikuti garis lurus secara linear gitu ya, secara lurus gitu. Misalnya, mengapa banyak orang miskin? Sebagian orang akan menjawab, ya karena tingkat pendidikan masyarakat rendah sehingga mereka nggak punya skill untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, makanya jadi miskin gitu kan. Kemudian misalnya ada pertanyaan, mengapa jalan macet gitu? Sebagian orang akan menjawab, ya karena jumlah mobil di jalanan terlalu banyak gitu ya. Nah, berpikir linear artinya memandang sesuatu terjadi karena sebab akibat secara linear. Nah, kalau kita berpikir dengan pendekatan sistem atau berpikir sistem atau menggunakan system thinking, nah kita akan melihat bahwa sebuah sebab akibat itu tidak berjalan linear, melainkan ada lingkaran umpan balik atau istilahnya ada feedback loop ya. Sederhananya gini, contoh sederhana banget ya, ayam kan menyebabkan adanya telur, tapi kan telur juga menjadi sebab dari keberadaan ayam, ya kan? Nah, sebuah kejadian bisa menyebabkan kejadian yang lain. Nah, tapi kejadian tersebut juga bisa memberikan feedback atau memberikan umpan balik atau berbalik menjadi penyebab dari perilaku yang sama. Misalnya, kurangnya pendidikan menyebabkan kemiskinan. Tapi di saat yang sama, bukankah banyak orang yang nggak bisa mendapatkan pendidikan? Karena apa? Karena miskin gitu ya. Jadi justru karena miskin mereka nggak bisa sekolah. Ya, jadi kita lihat feedback loopsnya itu kayak gini nih. Nah, kalau contoh yang lainnya, mobil yang banyak menyebabkan jalan macet. Lalu pemerintah membuat jalan tol sebagai solusi. Tapi ternyata jalan tol membuat orang semakin banyak beli mobil karena sulit lewat jalan tol kalau nggak punya mobil sendiri, ya kan? Nah, kemudian kalau Anda ingat di video bagian pertama, saya sudah menyinggung tentang food security, yaitu kondisi keamanan pangan terwujud ketika bahan pangan tersedia di pasar dan masyarakat mampu membelinya. Ketika ada persoalan, beras langka dan menjadi mahal, akibatnya banyak warga yang tidak mampu beli beras lalu kelaparan, artinya terjadi food insecurity. Bagaimana cara mengatasinya? Orang yang berpikir linear akan menjawab karena stok beras menipis, harga beras jadi naik, maka perlu impor supaya harga turun. Ya. Nah, faktanya ketika sebuah negara bergantung kepada bahan pangan impor, harga pangan itu semakin lama justru semakin tinggi. Karena apa? Karena perdagangan internasional itu umumnya dilakukan dengan kurs dolar. Jadi seiring kenaikan harga dolar, naik pula harga beras atau harga bahan pangan yang lain. Sehingga semakin kita bergantung kepada impor, semakin kita bergantung kepada nilai dolar, dan nilai dolar semakin naik, semakin mahal pula harga bahan pangan. Nah, food security merupakan salah satu kajian dalam studi hubungan internasional, yaitu dalam mata kuliah human security ya. Penstudi HI itu akan memahami, ya diharapkan akan memahami fenomena food insecurity ini dalam perspektif global. Jadi bukan dengan cara linear ya. Karena faktanya harga beras naik bukan hanya karena produksi dalam negeri kurang atau pasukan impor berkurang, tapi ada banyak faktor ya. Mulai dari kurangnya produksi dalam negeri, ketergantungan Indonesia pada produk impor, kemudian rezim pasar bebas, kemudian aturan ekspor impor bahan pangan secara global, kemudian bagaimana aturan-aturan di WTO, kemudian bagaimana korporasi transnasional melakukan monopoli, dan seterusnya. Dan kalau dibuat feedback loop-nya akan sangat berjalin berkelindan seperti ini, Anda bisa lihat. Nah, lihat ini yang disebut dengan feedback loop diagram atau disebut juga dengan causal loop diagram. Nah, dari causal loop diagram ini kita bisa melihat ya bahwa persoalan ketidakamanan pangan itu
Ternyata ruwet ya, banyak sekali variabel yang terlibat di dalamnya. Lihat, ada WTO, ada kemiskinan, ada alih fungsi lahan, ada metode pertanian yang tidak sustainable, dan lain-lain. Artinya menyelesaikan masalah mahalnya harga beras itu tidak cukup dengan sekedar mengimpor beras saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih supaya kita bisa memiliki pemahaman yang mendalam seperti ini? Nah, jawabannya, supaya kita bisa menyajikan analisis yang mendalam seperti ini, kita perlu berpikir sistem. Nah, atau dengan kata lain, kita perlu menguasai sistem thinking. Apa itu sistem thinking? Sistem thinking adalah memandang dunia sebagai sistem yang kompleks dan memahami bagaimana segala sesuatu terhubung dengan yang lain. Nah, hubungan antara sistem thinking dan sistem dynamic itu seperti ini. Pertama, kan kita menemukan ada peristiwa ya, ada fenomena. Misalnya kelangkaan beras atau harga beras yang tinggi. Lalu kita sebagai penstudi HI bertanya, mengapa itu terjadi? Untuk menjawabnya, kita gunakan pendekatan sistem, atau kita berpikir sistem ya, supaya kita bisa melihat sistem yang ada di balik peristiwa itu. Misalnya tadi dalam kasus ketidakamanan pangan itu kita lihat apa komponen yang saling berkait, lalu kita temukan feedback loop-nya ya, dan kemudian kita buat diagramnya seperti ini tadi kan. Nah, causal loop diagram ini kemudian itu bisa dikonversikan ke dalam simulasi komputer untuk dimodelkan ya, untuk kita ketahui bagaimana perubahan di satu bagian dari sistem dapat mengubah bagian yang lain, dan pola keseluruhan dari perubahan yang terjadi itu juga bisa diketahui. Nah, di tahap ini kita akan melakukan penghitungan matematika. Outputnya itu berupa prediksi dan rekomendasi kebijakan. Nah, semua proses ini dari yang awal tadi itu ya, dari bagaimana kita memahami, mencari feedback loops dari sebuah fenomena, itu proses ini merupakan bagian dari dinamika sistem. Ya, ini saya mengutip dari buku dari tulisan Pak Teten Avianto. Beliau juga salah satu pakar sistem dynamics juga ya di Indonesia. Sistem dynamics merupakan kelanjutan dari sistem thinking ketika dimodelkan dan disimulasikan. Jadi sistem dynamics meliputi rentang panjang mulai dari paradigma berpikir sistem atau system thinking sampai detail teknis pemodelan dan bahkan teknis operasional software yang digunakan. Nah, semoga kita bisa lebih paham ya. Sekarang tugas Anda, coba amati berbagai fenomena di sekitar Anda, lalu temukan feedback loops-nya, atau dengan kata lain temukan kaitan atau umpan balik dari berbagai komponen yang ada ya, yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Misalnya A menyebabkan B, lalu si B ini menyebabkan C, gitu seterusnya sampai akhirnya kembali ke A, sehingga berbentuk lingkaran kan. A menyebabkan B, B menyebabkan C, kemudian C balik lagi ke A. Jadi kan loop. Loop itu artinya lingkaran. Ya, coba latihan mencari, lihat fenomena di sekitar kita, kemudian coba temukan loopnya. Ya, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.